berikan aku pengharapan, rancanganmu untuk masa depanku sungguh indah dan sempurna. Rancanganmu indah dan sungguh sempurna. Percaya firman-Mu ya Tuhan, ku percaya janji-Mu padaku. Kau berikan aku kemenangan, Kau berikan aku pengharapan, rancangan-Mu untuk masa depanku sungguh indah dan sempurna. Ku pertimbangkan masa depanku, ku tak ragu akan cita-citaku, ku pegang teguh janji-Mu, ku yakin semua firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini senang sekali berjumpa dengan saudara dalam tayangan acara cakap-cakap tentang Tuhan malam hari ini. Saya mau beritahu satu hal saudara, bahwa hari-hari ini pekerjaan Tuhan luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Karena kita percaya saudara, di mana kesusahan makin meningkat, maka kuasa Tuhan juga akan menguatkan anak-anak Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau hebat ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan tiba saatnya saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Isi hati-hati kami semua Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu membuat segala sesuatu itu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Jadikan kami murid yang mau mendengar akan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Malam hari ini saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka tema kita adalah menjadi murid Yesus. Amin saudara. Di hari-hari yang luar biasa ini saudara, maka kita harus menjadi sama seperti Kristus. Tetapi sebelum kita sama seperti Kristus, kita harus belajar kepada Kristus. Kita harus menjadi murid Kristus, saudara. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata murid itu adalah anak didik. Murid itu adalah pengikut. Murid itu adalah seorang yang belajar, saudara. Maka malam hari ini, saudara, murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus harus tetap belajar kepada Yesus Kristus. Amin.
Haleluya. Siapapun kita malam hari ini saudara, saya percaya kita belum tamat dalam mengikut Yesus. Makanya malam hari ini saya mau ingatkan kembali saudara, bahwa kita harus menjadi murid Kristus. Ada beberapa kriteria bagaimana kita menjadi murid Yesus Kristus. Dalam kitab-kitab itu banyak sekali, ada 3 saudara, ada banyak sekali perkataan murid-murid. Tetapi saya baca saudara, maka Yesus Kristus mengatakan, maka kamu adalah muridku itu. Maka kamu adalah muridku kalau, maka kamu adalah muridku jika, saudara. Haleluya. Nah, kata kalau ini, kata jika ini saudara, itu mau kita pegang, itu mau yang kita pelajari malam hari ini. Saya dan saudara, kita rindu kita menjadi murid-murid Kristus, amin. Kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Apapun latar belakang kita saudara, siapapun kita di hari-hari ini, bagaimanapun derajat sosial kita saudara, saya percaya semua kita rindu menjadi murid Kristus. Amin. Amin saudara. Lain halnya dengan orang yang belum mengenal Yesus saudara, itu beda persoalannya. Tetapi kita yang mungkin dalam kandungan pun sudah dilabel dengan Kristen saudara, maka malam hari ini saya mau ingatkan saudara dan saya harus belajar, harus menjadi murid Yesus. Saudara mungkin berkata, saya hamba Tuhan yang hebat, saya pelayan Tuhan yang hebat. Tetapi malam hari ini saudara, saya datang saudara, saya mau beritahu, mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus belajar menjadi murid Kristus. Saya mengingatkan kembali saudara. Amin. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca dulu dalam Yohanes 8 ayat 31 saudara. Sudah dapat? Yohanes 8 ayat 31. Sudah dapat saudara? Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama baca saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Saya katakan sekali lagi saudara. Maka katanya Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus berkata begini saudara kepada orang yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku. Yesus tidak bicara kepada orang yang tidak percaya saudara. Tetapi Yesus berbicara kepada orang yang percaya kepada dia. Lalu dia katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Saudara orang percaya? Saya adalah orang percaya saudara. Maka firman ini buat saya saudara. Saya harus tetap dalam firman Allah. Sama-sama kita katakan saudara, dalam hitungan ketiga, saya tetap dalam firman Allah. Amin. Kenapa kita harus tetap ada dalam firman Allah saudara? Karena Yesus berkata, waktu kita ada di dalam firman Allah, maka kita adalah murid-muridnya. Haleluya. Haleluya saudara. Terjemahan lain dia bilang begini saudara. Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Kalau kita tetap dalam ajaran Tuhan,
maka kitalah orang pengikut Tuhan. Banyak sekali ajaran yang diberitakan Tuhan, saudara. Ada banyak sekali yang difirmankan Tuhan. Tapi seringkali, saudara, waktu kita mau taat, waktu kita mau belajar, waktu kita mau tinggal dalam firman Allah, maka persoalan makin melilit kita, saudara. Saya mau beritahu satu hal, saudara. Waktu saudara mengalami persoalan, waktu saudara mengalami penindasan, waktu saudara mengalami yang namanya masalah mungkin, saya mau beritahu saudara bahwa pada waktu saudara mengalami hal itu, maka saudara harus tetap tinggal di dalamnya. Supaya apa, saudara? Supaya sang guru datang kepada saudara dan memberikan jalan keluar kepada saudara. Itulah sesuatu yang luar biasa, sehingga waktu pertolongan itu datang, waktu jalan keluar itu datang, kita berkata, terima kasih guruku yang baik, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Bagaimana caranya waktu kita tinggal dalam firman Allah? Bagaimana caranya, saudara, kita mengikuti ajaran Tuhan? Ada banyak, saudara, orang bilang, aku mengikuti ajaran Tuhan, aku mau tetap tinggal dalam firman Tuhan, saudara. Tetapi waktu mulai membaca firman Tuhan, saudara, mulai pikiran yang lain datang, saudara. Maka kadang-kadang lebih indah membaca yang lain daripada firman Tuhan. Amin. Tapi malam hari ini, saudara, kita mau tetap tinggal dalam ajaran Tuhan. Kita mau tetap tinggal dalam perintah Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu ajaran-ajaran Tuhan? Setiap pagi, saudara, mari baca Alkitab. Mungkin saudara sedang sibuk di hari-hari ini. Mungkin pagi-pagi saudara bisa sibuk, nggak tahu mau ngapain, saudara. Wah, banyak sekali kegiatan saudara. Maka kami Amazing Ministry menyatakan sesuatu hal, saudara, bahwa saudara dapat mendengarkan firman Tuhan melalui program Baca Alkitab setiap hari jam 7 pagi. Haleluya, haleluya, saudara. Artinya, Tuhan menyediakan segala sesuatu, saudara, di hari-hari ini. Mulai Tuhan buat satu media namanya handphone Android. Lalu saudara bisa dengarkan firman Tuhan waktu saudara mungkin melakukan aktivitas saudara yang tidak bisa saudara tunda. Tapi karena kerinduan saudara, karena kita mungkin sadar bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita, saudara, maka nggak salah saya katakan saudara mulai mendengarkan firman Tuhan dibacakan, saudara. Amin. Tidak salah, saudara. Tapi memang alangkah lebih baiknya, saudara, saudara ambil satu waktu di pagi hari sebelum melakukan segala sesuatu, lalu saudara berdoa, mungkin saudara baca Alkitab, saudara, saudara merenungkannya. Dan sepanjang hari dalam perjalanan hidupmu, dimanapun kau berada, waktu engkau melangkah, ada satu kalimat mungkin firman Tuhan yang melekat di kepala kita, saudara. Mulai kita renungkan. Saya percaya, saudara, itu adalah pengalaman kita pribadi semua. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, saudara, maka saya tetap percaya ada hal yang luar biasa Tuhan kasih pengertian kepada kita, saudara. Amin. Saya percaya itu, saudara. Karena Allah kita merindukan kita mengerti, kita mengenal, dan kita mengetahui hal-hal yang luar biasa dalam firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Makanya mulai hari ini, saudara, satu komitmen yang luar biasa kita mau ambil dalam hidup kita, bahwa kita mulai dengar firman Tuhan, saudara. Kita mulai tetap tinggal dalam ajaran Tuhan.
Amin, saudara. Mungkin di hari ini saudara ada di rumah sakit mungkin. Mungkin hari ini saudara tersendiri mungkin. Mungkin hari ini saudara tidak bisa kemana-mana sehingga ada dalam sendiri. Maka saya sarankan satu hal kegiatan yang harus saudara kerjakan, yaitu ambil Alkitabmu, baca saudara. Pasti Tuhan akan berikan satu kekuatan melalui firman-Nya yang kau baca. Lalu waktu saudara renungkan itu saudara, maka saya percaya ada sesuatu yang saudara dapatkan. Dan saudara akan mulai mengerjakan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara. Lalu melalui ajaran-ajaran itu saudara, waktu saudara melangkah berjumpa dengan orang lain, saudara praktekkan yang saudara dengar, yang saudara renungkan, saudara mulai implikasikan dalam hidup saudara. Maka apa yang terjadi saudara? Orang-orang yang berjumpa dengan saudara akan melihat bahwa saudara adalah murid Yesus Kristus. Katakan amin. Karena apa yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita saudara, itu akan menjadi gaya hidup dan orang bisa melihat itu saudara. Amin. Amin saudara. Haleluya. Jika kita tetap dalam firman Allah, maka kita adalah murid Allah. Haleluya saudara. Yang kedua saudara, kriteria seorang murid Yesus Kristus adalah Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Sudah dapat saudara? Saya bacakan buat saudara. Yohanes 15 ayat 8, dia bilang begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian apa saudara? Kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi saya bacakan buat saudara biar lebih jelas saudaraku ya. Yohanes 15 ayat 8 dia bilang begini. Dalam hal inilah Yesus bilang begitu, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Waktu kita berbuah banyak saudara, maka kita disebut murid Kristus. Saudara ingat satu peristiwa terjadi waktu Yesus lewat, waktu dia merasa haus, maka dia berjumpa dengan sebuah pohon. Lalu dia mencari pohon itu saudara, buah dari pohon itu. Lalu Tuhan Yesus tidak mendapatkannya. Maka apa yang terjadi? Pohon itu harus ditebang saudara. Hidup kita saudara harus berbuah banyak. Supaya apa? Supaya kita dikatakan adalah murid-murid Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana caranya kita berbuah banyak? Caranya saudara, kita harus ditanam di tanah yang subur. Kita harus dipupuk saudara, kita harus dirawat. Daun-daun kita harus dipangkas berbicara tentang hal-hal yang tidak baik saudara. Maka biarkan Allah menanam kita di tanah yang baik. Lalu biarkan Allah merawat kita. Biarkan Allah memangkas daun yang tidak baik saudara. Sehingga hidup kita mengeluarkan buah yang banyak, yang dapat dinikmati orang banyak saudara. Amin. Buah tidak pernah memakan buahnya sendiri saudara. Buah itu biasanya dinikmati orang lain.
Lalu waktu buahnya dinikmati orang lain, saudara, saya mau beritahu satu hal tentang hal yang luar biasa tentang buah ini, saudara. Ada orang mengambil buah itu merampas, saudara. Ada orang mengambil buah itu asal tarik saja. Dia tidak memikirkan bahwa pohon itu akan rusak. Saya ingat sekali waktu, saudara, kami ada di ladang jeruk. Lalu waktu kita mau tangkap buah jeruk itu, saudara, mau dipetik, lalu yang punya tanaman bilang begini, hati-hati ya memetiknya ya. Gak boleh salah, saudara. Kalau salah, maka ada bisa berbahaya buat pohon itu, saudara. Maka kita harus mulai tangkap batangnya, tangkap buahnya, harus diputar supaya jangan salah, saudara. Pohon, waktu buahnya dirampas, waktu buahnya diambil sembarangan, saudara, dia tidak pernah komplain. Dia tidak pernah marah kepada orang yang mengambil buahnya itu, saudara. Bapa di sorga tetap akan memberikan, tetap akan merawat kita, saudara. Tetap akan menyirami kita, tetap akan memupuk kita walaupun dalam perjalanan hidup kita, saudara, ada angin yang deras, saudara, ada angin yang kencang membuat pohon ini kesana kemari, tetapi karena akarnya yang kuat telah ditanam di tanah yang subur, saudara, maka jarang pohon bisa tumbang begitu saja, saudara. Maka hari ini saya mau beritahu, saudara, Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Dia telah menanam kita di tanah yang subur, hai orang percaya. Mungkin di hari-hari ini saudara mengatakan, aku ada dalam angin badai yang luar biasa itu. Aku ada di angin yang luar biasa itu, sehingga hidupku sekarang gak tahu kemana. Tapi saya mau beritahu saudara, indah pada waktunya, maka aku akan berdiri tegak kembali. Karena saudara percaya bahwa Dia, Allah yang luar biasa itu, telah menanam, merawat saudara dengan luar biasa. Amin. Persoalannya, saudara, siapkah kita berbuah atau tidak? Dan Alkitab catat, kita tidak hanya bisa berbuah biasa-biasa, saudara, tetapi Alkitab catat berbuah banyak. Amin kan ini, saudara. Mungkin hari ini saudara mengatakan, saya sakit, Pak. Saya nggak bisa membuat apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Sehingga hari ini saya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Bagaimana mungkin saya berbuah banyak kepada orang lain? Mungkin, saudara. Mungkin. Hidup kita tidak penuh dengan berkat-berkat duniawi saja, saudara. Betapa malangnya hidup kita kalau kita ada di muka bumi ini mencari hal-hal duniawi. Waktu kita cari hal-hal duniawi, seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan. Percaya dengan saya, saudara. Roma 12 ayat 3 mengatakan, pikirkanlah seberapa tinggi engkau berpikir. Jangan pikirkan lebih. Hari ini saudara percaya, waktu saudara niat dalam hatimu, kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berbuah banyak. Tuhan, apa yang ada padaku di hari ini, aku mau berbuah banyak. Bagaimanapun keadaanku hari ini, aku harus berbuah banyak. Ini saudara berkata begini, Pak, saya sakit. Nah, mungkin saya bisa berbuah. Saya mau beritahu saudara, kau bisa bersaksi dengan kesaksianmu. Mungkin kau tidak punya apa-apa hari ini, engkau bisa bersaksi bahwa Tuhan baik dalam hidupmu. Engkau bisa berikan senyuman kepada orang lain.
itu bisa berbuah banyak, saudara. Ada satu peristiwa yang Tuhan bilang begini, orang yang memberi banyak dan orang yang memberi sedikit, yaitu janda, saudara. Artinya di sana Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kerinduan, saudara. Jadi jangan pernah bilang, waktu nanti banyak uangku, aku mau berbuah banyak. Nanti kalau aku begini, maka aku akan begini. Nanti kalau begini, maka aku akan begini. Hal-hal baik terjadi dalam hidupku, maka aku akan membuat baik keadaan orang. Ya, kalau saudara ingat. Amin. Tapi mulai dari keadaan kita sekarang, saudara. Mulai dari apa yang kita miliki hari ini, saudara. Mulai dari bagaimana hidup kita hari ini, kita mau berbuah banyak. Amin. Karena pohon waktu dia berbuah banyak, saudara, maka yang punya pohon akan mulai berpikir, bagaimana memupuk dia ya? Bagaimana memupuk ini supaya makin melebat buahnya? Ada satu kesaksian kami, saudara. Di depan rumah kami itu ada mangga, saudara. Udah sekian tahun tidak berbuah. Lalu daunnya itu sudah lebat, saudara. Lalu sekali waktu karena tidak berbuah sudah beberapa tahun, saudara. Maka kami sepakat begini, ya udahlah tebang aja lah. Tebang, saudara. Tapi tidak langsung ambil tindakan, ambil parang langsung tebang, saudara. Masih ada tersisa sedikit kerinduan supaya mangga ini berbuah, saudara. Maka segala sesuatu yang bisa menjadi pupuk ditaruhkan di sana. Tetapi dia sudah dikasih limit pada waktu itu. Kalau dalam sekian bulan lagi dia tidak berbuah, maka ini kan ditebang. Waktu kami bicara seperti itu, saudara, serta dengan keluarga yang ada, ya kita sudah sepakat untuk menebang, saudara. Beberapa minggu kemudian, saudara, mulai muncul satu buah. Lalu istri saya bilang begini, ada buahnya. Dia mulai senang, saudara. Wah, tambah hari tambah berbuah, tambah hari tambah berbuah, saudara. Waktu mulai berbuah yang ini, saudara, maka mulai istri saya mulai agak sibuk dengan pohon ini, saudara. Pohon mangga ini. Dia mulai ambil plastik, dia bungkusi, dia bungkus yang itu, lalu ada jatuh satu buahnya, dia masuk, aduh kok bisa jatuh gitu. Jadi rasa sayangnya bertambah, saudara. Lalu mulai muncul pemikiran, oh nanti kita kasih ini ya, rupanya dia bisa berbuah, nanti dikasih ini. Maka saya percaya Bapak kita yang baik, Bapak kita yang luar biasa, waktu kita memberi buah dari keadaan kita hari ini, saudara, dia akan mulai melihat hal-hal kecil yang kita kerjakan itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kriteria menjadi murid Kristus? Kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Sudah apa, saudara? Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35, firman Tuhan bilang begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kita dikatakan murid-murid Yesus waktu kita mengasihi sesama kita, saudara. Waktu kita mengasihi sesama kita, tidak ada dicatat di sana, kau harus mengasihi satu sukumu, engkau harus mengasihi. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu mengasihi sesama, kata sesama itu manusia, saudara. Siapapun dia, bagaimanapun dia
tinggi rendahnya saudara. Ada mungkin seperti saya gemuk saudara. Ada mungkin yang kurus, ya saling mengasihi. Ada yang jalan kaki, ada yang sepeda motor, saling mengasihi. Ada yang rumah mewah, ada yang di bawah, saudara, saling mengasihi. Kata mengasihi di hari-hari ini sulit dilaksanakan saudara. Karena kebanyakan manusia saudara mengambil kastanya. Sebagai orang-orang yang percaya saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus, maka di hari-hari saudara, orang mungkin di atas tuh harus turun. Orang yang di bawah juga harus naik saudara. Supaya bisa saling mengasihi. Kan tidak mungkin juga saudara orang yang tinggi mungkin di hari-hari ini saudara. Dia nurun ke bawah, lalu orang yang di bawah karena minder nurun lagi, nggak ketemu saudara, nggak ketemu. Tetapi kalau ada satu hati tertanam dalam hidup kita saudara supaya saling mengasihi, maka pengelompokan tidak akan terjadi saudara. Percayalah. Maka umat Kristen di hari-hari ini akan dikatakan murid Kristus. Waktu apa? Waktu satu dengan yang lain, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Amin. Amin saudara. Itulah kelebihan daripada murid Kristus. Ajaran Yesus yang luar biasa saudara, satu langkah di depan para ajaran-ajaran yang ada di muka bumi ini. Tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Satu ajaran saudara, bahwa orang kalau mau mengikut Kristus harus mengasihi saudara. Amin. Amin saudara. Nah persoalannya yang kita lihat saudara, ada beberapa waktu yang lalu saya lihat di Facebook saudara. Luar biasa memang Facebook ini saudara. Beberapa hamba Tuhan saudara, dalam hal dekat ini akan mengadakan satu perhelatan yang luar biasa saudara. Maka hamba-hamba Tuhan ini melalui Facebook kelihatan saudara. Hamba Tuhan loh, pimpinan jemaat. Bahasanya saja sudah saya tahu bahwa dia tidak bisa mengasihi orang. Apalagi tindakan dari bahasa kita saudara. Kan sebenarnya sebagai seorang hamba Tuhan harus melihat di mana dia bicara. Apakah dia tidak terlihat? Dari dia ketikannya itu dia terlihat orang yang arogan saudara. Hari ini saya mau beritahu saudara, kalau saudara mau dikatakan murid Yesus, maka harus saling mengasihi saudara. Mulai dari perkataanmu pun. Mulai dari perkataan kita saudara, maka terjadi pada tindakan kita. Jangan kita katakan, aku mengasihi engkau dengan tindakanku, tetapi mulut kita pun tidak bisa kita jaga. Lalu maksudnya bagaimana Pak? Apakah kadang-kadang kita, saya beritahu saudara, kita manusia, kita masih bisa melakukan hal apapun saudara. Tapi juga tolonglah taruh di hidup kita ada filter. Mungkin kita marah saudara, bisa saja terjadi. Tapi kalau kita dituangkan di dunia maya saudara, itu sudah jelas-jelas bahwa itu akan menjadi story dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, malam ini saya mau beritahu, kalau kita mau dikatakan murid Yesus, maka kita harus saling mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi siapapun. Amin. Karena apa saudara? Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Yohanes 3 ayat 16 jelas. Yesus itu sangat mengasihi dunia ini. Dia tidak mengasihi satu suku bangsa saudara.
Dia tidak mengasihi orang yang percaya saja. Tidak. Alkitab jelas mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini bicara global saudara, bicara kepada siapapun orang yang ada di muka bumi ini. Coba persoalannya ada satu saudara, ada orang mau percaya atau tidak? Kalau saudara percaya, maka saudara menerima akan kasih Allah yang luar biasa itu. Yesus datang ke muka bumi ini bukan untuk satu bangsa, saya katakan saudara, tetapi kepada semua bangsa. Waktu Yesus ada di muka bumi saudara selama 33 tahun, dan 3 tahun adalah pelayanannya saudara, maka dia masih berkarya di satu bangsa saja. Tetapi saudara, Tuhan mempersiapkan ke-12 murid, ke-70 murid untuk menyaksikan akan kematian daripada Yesus yang membawa keselamatan kepada dunia ini. Amin saudara. Mungkin saudara berkata, aduh kalau seperti Yesus saya nggak mampu Pak. Tapi mulai dari apa yang saudara rindukan. Mulai dari sesuatu yang saudara miliki di hari ini. Senyumkah yang saudara miliki? Penyemangat hidup kepada orang lainkah yang saudara miliki? Kerjakan saudara. Ada orang hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus. Ada banyak orang di luar sana di hari-hari ini butuh yang namanya teguran saudara, butuh namanya yang nasihat saudara, butuh namanya dengan sentuhan dari saudara. Apakah saudara kerjakan? Amin saudara, haleluya. Nah biarlah kiranya malam hari ini saudara, kita semua menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Pertama tadi saudara, kita menjadi murid Kristus waktu kita tinggal di dalam firman Tuhan. Waktu kita berbuah dan waktu kita mengasihi orang lain. Dunia akan melihat bahwa saya dan saudara adalah murid-murid Kristus. Katakan amin saudara. Maka percayalah, waktu kita mengambil satu komitmen ini saudara, maka Roh Kudus akan datang, memberikan kekuatan, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami menjadi murid Kristus yang tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa tinggal dalam firman-Mu, mengikuti akan ajaran-Mu Tuhan. Berikan semangat kepada kami untuk membaca kebenaran firman-Mu. Berikan kami semangat ya Roh Kudus, untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah kami berbuah banyak. Dan tetap kami minta kepada Roh Kudus untuk memberi kekuatan bagi kami. Biarlah kami terus mengasihi orang-orang lain ya Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan biarlah kiranya malam hari ini Tuhan, firman-Mu yang menegur kami, itu dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Sebab hanya satu tujuan kami dalam hidup ini Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua Tuhan yang mendengar firman-Mu saat ini. Dikuatkanlah kami yang mendengarkan firman-Mu dan mau menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu serahkan semua kehidupan kami Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tetap ingatkan supaya setiap jam 7 pagi ada pembacaan firman Tuhan. Dan setiap jam 8 malam mulai dari hari Selasa sampai dengan Sabtu malam pukul 20 WIB ada firman Tuhan. Mari saudara, ikuti tayangan ini, ikuti program ini, supaya dalam kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita tetap mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Cita-citaku pegang teguh janjimu, ku yakin semua firman-Mu. Rancangan-Mu indah dan sungguh sempurna. Percaya firman-Mu ya Tuhan, ku percaya janji-Mu padaku. Kau berikan aku kemenangan, Kau berikan aku pengharapan. Rancangan-Mu untuk masa depanku sungguh indah dan sempurna. Ku pertimbangkan masa depanku, ku terlagu akan cita-citaku. Ku pegang teguh janji-Mu, ku yakin semua firman-Mu. Rancangan-Mu indah dan sungguh sempurna.